Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Asun, yaitu tentang Yesus itu anak kandungnya Bunda Maria. Apakah di surga nanti akan sama? Selamat sore, Asun. Ya, selamat sore, Tante. Om, silakan Om, ada yang mau ditanyakan Om? Ini belum bisa buka kamera si Asun ini ya. Boleh bertanya? Boleh. Silakan Abang, silakan Om. Bu, karena kan di dunia ini Yesus itu anak kandungnya Bunda Maria. Apakah di surga nanti yang sekarang itu masih anak kandungnya Bunda Maria? Saya mau tanya dulu sama kamu, biar kamu tahu anak kandung itu seperti apa. Kamu anak kandung bapakmu sama ibumu? Ya. Karena apa? Kenapa kamu disebut anak kandung? Karena saya dilahirkan oleh ibu saya. Jadi anak kandung ibu saya. Dibesarkan, disusui oleh ibu saya. Darah saya mengalir darah ibu saya. Dari orok saya mengambil nutrisi dari ibu saya. Setelah menjadi janin besar. Dari nutrisinya bukan, ibu saya. Kamu mulai dulu dari proses terjadinya janin itu seperti apa? Proses terjadinya janin itu pertemuan sperma ayah dan ibu saya. Sperma ayah sel saya sperma dengan sel telur. Sel telur ibu saya, betul. Nah, kenapa kamu disebut anak kandung ibumu dan ayahmu? Karena kamu berasal dari sel sperma ayahmu, kemudian sel sperma ayahmu bertemu dengan sel telur ibumu, lalu membuahi, terjadilah janin, jadilah kau, ya kan? Itulah disebut anak kandung. Nah, tadi kau bilang Tuhan Yesus itu anak kandung Maria. Sejak kapan Maria itu mengandung bayi Yesus karena sel telur Maria? Di mana tertulis? Apakah Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa membuat orang tersebut mengandung? Saya tanya sama kamu, di mana tertulis, saudaraku, dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu anak kandung Bunda Maria? Kalau anak kandung Bunda Maria, berarti kan Bunda Maria itu karena tidur sama laki-laki, lalu bertemulah sel telur dia dengan sel sperma laki-laki, barulah terjadi bayi. Ini kan Tuhan Yesus terjadi nggak seperti itu. Kamu paham nggak? Tapi Yesus bersendiri berkata anak manusia loh, Bunda. Itu sebutan. Manusia, katanya. Itu sebutan. Karena sebutan? Dia datang melalui Bunda Maria. Iya, sebutan. Bukan berarti Tuhan menyebut dirinya anak manusia lalu dia menjadi manusia seperti kita, berasal dari debu tanah, berasal dari sel sperma dan sel telur gitu. Jadi kamu belajar lagi. Tuhan Yesus itu tidak berasal dari sel telur dan sel sperma. Karena apa? Alkitab berkata di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus itu adalah sang pencipta segala sesuatu. Dialah yang menjadikan dunia ini, dialah terang sesungguhnya. Dia sendiri datang ke dunia melalui Bunda Maria. Bukan berarti Bunda Maria yang nikah sama atau tidur sama laki-laki baru ada Tuhan Yesus. Tidak. Kamu salah paham, saudaraku. Kalau seperti itu ya. Sama ibunya mati nggak Yesus itu, Bu? Kalau nggak dikasih makan, mati nggak dia? Kalau nggak disusui sama mamanya. Karena Tuhan Yesus Kristus nggak diberikan ASI sama Bunda Maria, ya. Berbahagialah orang yang menyusui engkau. Itu kan perkataan seorang perempuan. Yesus menjawab nggak? Membantah nggak? Aku nggak disusui. Tuhan Yesus menjawab, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman-Nya menjadi pelaku firman. Tetapi Alkitab berkata di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15, di situ Tuhan Yesus itu makan dadi dan madu. Jadi Bunda Maria tidak pernah memberikan ASI kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Bunda Maria itu mengandung bukan karena hasil dari sel sperma dia. Jadi nggak ada hormon-hormon dia keluar sehingga mengeluarkan ASI, nggak ada. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus sendiri yang hadir ke tubuh Bunda Maria, bukan Bunda Maria yang dibuahi sel telur sama laki-laki. Makanya Bunda Maria tidak menghasilkan ASI. Sehingga firman Tuhan berkata di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus itu makan dadi dan madu.
ya, tidak pernah diberikan ASI sama Bunda Maria. Terima kasih. Tuhan Yesus Dari memberkati. mana ibu tahu Yesus tidak disusui emaknya? Ada dalilnya? Di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Yesaya itu bukan, nggak ada Yesus di situ. Yesus belum lahir itu, Yesaya itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya, bukan kamu yang ngatur. Di sini Yesaya 7 ayat 14 sampai 15, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih, ya, dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, ya. Makanya kau belajar biologi, ya. Dari mana Bunda Maria menghasilkan ASI? Orang Bunda Maria bukan sel telurnya yang dibuahi sama laki-laki, ya. Makanya kau belajar biologi. Bunda Maria itu mengandung bukan karena hasil sel telurnya, makanya dia nggak menghasilkan ASI. Tuhan Yesus itu nggak pernah minum ASI di Bunda Maria, paham kamu? Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab Yesaya 7 ayat 14-15, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik.